dan mengapa ada bayi-bayi yang terlahir dengan kondisi yang amat memilukan di dunia ini. Namo Buddhaya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Juang yang beberapa waktu lalu telah mengizinkan kepada saya untuk menarasikan dan menayangkan naskah atau opini dalam bentuk video di channel ini. Berikut ini adalah tulisan beliau. Pada waktu-waktu tertentu sudah sekitar setahun saya memiliki kebiasaan untuk merenungkan dan menguncarkan dalam hati, dalam tanda kutip, doa. Aku bersyukur karena terlahir sebagai manusia, bahwa Buddha bersedia hadir dan mengajarkan Dhamma di dunia, dan karena aku memiliki kesempatan untuk mengenal dan mempraktekkan Dhamma. Dalam tanda kutip, doa itu meringkas hal-hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya. Buddha dan ajarannya telah mengubah cara pandang saya atas dunia, dan saya tak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan hidup saya andai kata saya tidak mengenal Buddhis. Sebab dalam Buddhislah saya menemukan apa yang tak ada dalam ajaran lain. Buddhis itu unik sendiri dalam banyak aspek. Yang pertama, melalui Kalama Sutta dan semangat Ehipassiko, sejauh yang saya ketahui, Buddha adalah satu-satunya pendiri agama yang menyatakan dengan terus terang kepada para pengikutnya untuk tidak mempercayai bahkan sabda Sang Buddha sendiri sebelum pengikut membuktikan sendiri kebenarannya. Di dunia di mana manusia menjadi budak intelektual atau spiritual dari pemimpin agama, Buddha memberikan kebebasan berpikir dan memilih kepada para pengikutnya untuk menentukan apa yang akan mereka percayai dan yakini. Yang kedua, dalam Buddhis tujuan tertinggi yang harus diraih oleh setiap umat Buddha bukanlah kehidupan surga dengan segala kenikmatannya, melainkan Buddha mengajarkan sebuah jalan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi yang disebut Nibbana. Di dunia di mana banyak ajaran mengiming-imingi pahala surgawi kepada para pengikutnya yang taat dan saleh, menurut kriteria tertentu, Buddhisme mengajarkan jalan untuk benar-benar terbebas dari segala macam hasrat, termasuk hasrat dalam menikmati surgawi. Dalam Buddhisme, surga hanyalah semacam tempat persinggahan atau tempat berlibur untuk bersantai sejenak, melepas dalam tanda kutip kepenatan dalam mengarungi samsara. Dan itu berarti surga tidaklah kekal, dan dalam surga masih ada derita. Dimanapun ada hasrat, di sana ada derita. Dan ketiga, Buddhisme tidak mengenal konsep ketuhanan apapun, termasuk apa yang disebut dengan istilah Tuhan impersonal. Dengan begitu, Buddhisme menolak mempercayai adanya suatu makhluk adikodrati yang memiliki sifat-sifat sebagai Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pengasih, dan seterusnya. Bagi Buddha, kepercayaan bahwa ada suatu makhluk adikodrati dengan sifat-sifat seperti itu termasuk pandangan salah. Karena jika memang makhluk adikodrati yang Maha Pencipta dan Maha Pengasih itu ada, lantas mengapa Dia tidak menciptakan hal-hal yang baik-baik saja? Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada makhluk-makhluk yang harus memangsa makhluk lain untuk hidupnya? Dan mengapa ada bayi-bayi yang terlahir dengan kondisi yang amat memilukan di dunia ini, yang dipenuhi oleh ajaran-ajaran tentang Tuhan sebagai pemberi wahyu, Tuhan sebagai kausa prima, Tuhan yang maha ini dan maha itu, dan ketaatan terhadapnya menjadi tolak ukur utama kesalehan. Dengan penuh percaya diri, Buddhisme berdiri sendirian sebagai ajaran yang berasal dari pengalaman hidup langsung seorang manusia. Dan ternyata perkembangan terbaru dalam dunia ilmu pengetahuan memberi sebuah petunjuk yang menguatkan penolakan
Buddhisme terhadap kepercayaan tentang adanya satu makhluk adikodrati, maha pencipta dan maha kuasa yang mengatur dunia ini. Demikianlah sahabat siswa Buddha, ini adalah karya opini dari saudara Chuang. Untuk sahabat siswa Buddha yang memiliki cerita atau opini dan boleh dinarasikan di channel ini, silakan kirim ke email saya. Nanti saya tulis di deskripsi. Dan tentunya cerita atau opini yang ditayangkan tetap menjaga etika dan tidak ada unsur merendahkan orang lain dan pandangan orang lain. Terima kasih. Namo Buddhaya.